Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Napal Givari dengan NIM 121124110092. Kali ini saya akan menjelaskan review sesi 4 mata kuliah Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility sendiri diajarkan oleh Bapak Ahmad Taufik Maulana Ramdan, SIKOM MIKOM. Dengan latar belakang perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia, Corporate Social Responsibility menjadi tren signifikan di Indonesia dengan akademis, praktisi di masyarakat. Industrialisasi menciptakan dual society, economic modern, melawan masyarakat lokal yang terpinggirkan, di mana economic modern versus masyarakat lokal adalah hal yang sangat happening di masa sekarang karena ekonomi modern sendiri telah banyak berkembang terutama di era digitalisasi. Banyaknya generasi muda melakukan penjualan barangnya di era digitalisasi seperti penjualan online dan juga melakukan pasar menggunakan teknologi, di mana masyarakat lokal lebih memilih pasar tradisional untuk menjualkan barang dagangannya. Hal itu cukup sulit di era sekarang karena maraknya era digitalisasi menjadi penjual masyarakat lokal mulai terpinggirkan dan mulai terlupakan. Dengan ini masyarakat lokal perlu terbuka dan juga perlu belajar banyak tentang mengikuti alur zaman, di mana zaman modernisasi sangat signifikan untuk dilakukan. Eclavism menyebabkan hubungan tidak harmonis dan konflik kepentingan. Hubungan yang tidak harmonis menjadi suatu penyebab dan suatu timbul masalah di mana konflik kepentingan yang dilakukan pada era digitalisasi menjadi poin penting atau poin utama pada permasalahan tersebut. Hakikat dan definisi Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility sendiri berorientasi pada keseimbangan kepentingan masyarakat dan bisnis. CSR sendiri melakukan hal untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan juga bisnis, juga mengikuti alur zaman yang ada pada era sekarang, di mana masyarakat lokal perlu beradaptasi pada era sekarang, terutama digitalisasi, karena maraknya penjualan online dan maraknya pembeli online lebih memilih kepraktisan pembelian barang di rumah dibandingkan harus melakukan ke tempat tersebut. Komitmen industri pertanggungjawaban dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Komitmen industri sendiri mempertanggungjawabkan dampak sosial apa yang terjadi setelah dilakukannya adaptasi ekonomi dan juga lingkungan. Masyarakat perlu mengetahui dampak dari hal tersebut dan masyarakat juga harus terbuka atas situasi ini karena untuk meningkatkan ekonomi dan lingkungan yang stabil. Corporate Social Responsibility menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Berterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Dengan kehadirannya perusahaan, masyarakat perlu tahu apa yang akan terjadi setelahnya dan dampak apa yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Oleh itu masyarakat perlu adanya adaptasi dan juga edukasi yang ditanamkan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi perusahaan juga bisa membuka dampak positif seperti lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pentingnya corporate responsibility menjadi 5 faktor pendorong. Yang pertama, perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis. Perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis disebabkan karena ketidaksesuaian perusahaan kepada masyarakat, tetapi masyarakat juga perlu mendorong suatu perusahaan agar memberikan win-win solution yang mengakibatkan hal tersebut bisa menjadi balance untuk diadakan di kehidupan.
Keterbatasan sumber daya alam menuntut efisiensi dan berkelanjutan. Kemudian ada kekuasaan bisnis yang besar harus diimbangi tanggung jawab sosial. Kekuasaan bisnis yang besar diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sendiri dipegang oleh masyarakat untuk memberikan dampak yang akan digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Oke. Landasan hukum Corporate Social Responsibility di Indonesia. Landasan hukumnya tertulis pada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat 1. Kemudian yang kedua ada perusahaan di bidang atau terkait sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Kelemahannya, mekanisme pengawasan dan sanksi masih lemah pada lingkungan tersebut. Kemudian ada kasus kegagalan CSR di Indonesia, seperti contoh pertama, PT Freeport Indonesia, kerusakan lingkungan dan jebolnya Danau Wanagon di daerah Papua. Hal itu mengakibatkan sumber daya alam yang berkurang dan juga aktivitas yang dilakukan berlebihan mengakibatkan hal negatif atau dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, PT Lapindo berantas. Lumpur panas menenggelamkan ribuan hektar pemukiman. Itu sangat merugikan masyarakat karena di mana masyarakat yang tidak terlibat tapi merasakan dampak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Keduanya menunjukkan masyarakat yang dirugikan akibat aktivitas tidak bertanggung jawab oleh suatu perusahaan. Fenomena DEAV dalam pekerjaan sosial industri, dehumanisasi, hilangnya nilai kemanusiaan akibat efisiensi dan mekanisme. Yang kedua, ekualisasi, masyarakat sadar hak dan menuntut akuntabilitas perusahaan. Yang ketiga, akuariumisasi dan feminisasi, transparansi publik dan meningkatnya pekerja perempuan. Oke, perdebatan pro dan kontra corporate social responsibility. Kontra, perusahaan mencari laba, pajak sudah cukup sebagai tanggung jawab. Karena dengan perusahaan membayar pajak kepada negara, perusahaan berpikir bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab apa yang dilakukan oleh perusahaan. Pro, perusahaan tidak terpisah dari individu dan masyarakat pendukung. Di negara dengan kebijakan sosial yang lemah, CSR sangat-sangat dibutuhkan karena CSR dapat membantu menstabilkan antara perusahaan dan juga masyarakat. Piramida CSR by Archie B. Carroll, Economists Make a Profit. Motif utama menghasilkan laba. Yang kedua, legal obey the law. Taat hukum dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, etis be ethical dan juga filantropis be a good citizen. Bisnis adil dan berkontribusi langsung. Kemudian ada triple bottom lines atau 3P. Yang pertama, P pertama adalah profit perusahaan tetap mencari keuntungan untuk berkembang. Yang kedua, people, kepedulian terhadap kesejahteraan manusia, beasiswa, kesehatan, dan juga lain-lainnya. Yang ketiga, planet, peduli lingkungan, hidup berkelanjutan, hayati. Karena dengan peduli lingkungan, masyarakat juga dapat merasakan, masyarakat dan perusahaan dapat merasakan hasil dari sumber daya alam. 3 motif tahap CSR di Indonesia. Yang pertama ada corporate charity atau amal sukarela berbasis keagamaan tidak terencana. Yang kedua ada corporate philanthropy, dorongan kemanusiaan universal lebih terorganisir. Yang ketiga ada corporate citizen, keadilan sosial melalui keterlibatan aktif dan berkelanjutan. Lalu ada model CSR, keterlibatan langsung dengan yayasan. Keterlibatan perusahaan langsung, fleksibel, respon cepat, namun kurang terencana. Yang kedua ada yayasan perusahaan profesional berkelanjutan butuh investasi awal besar. Contoh seperti Yayasan Dharma Bakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua. Kemudian ada model CSR, kemitraan dan konsorsium. Kemitraan dengan LSM, pemerintah, universitas, media massa.
Konsorsium sendiri gabungan perusahaan untuk program skala besar. Lalu ada tantangan koordinasi tinggi perbedaan budaya organisasi antar mitra. Lalu ada tantangan implementasi CSR di Indonesia, belum adanya standar indikator keberhasilan program yang seragam. Kemudian ada program sering tidak sesuai kebutuhan real masyarakat sasaran. Ketergantungan pada figur kunci dan anggaran rentan dipotong saat krisis. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya CSR di Indonesia lahir sebagai respon terhadap dampak negatif industrialisasi. Landasan hukum ada pada UU PT Pasal 74, namun pengawasan masih lemah. CSR sendiri harus dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan beban untuk tuntutan represif. Oke, cukup sekian review dari saya. Terima kasih telah menonton secara lengkap. Dan juga mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Gavin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Dapal Gifari dengan NIM 1211-2411-0092. Kali ini saya akan menjelaskan review sesi 4 mata kuliah Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility sendiri diajarkan oleh Bapak Ahmad Taufik Maulana Ramdan, SIKOM MIKOM. Dengan latar belakang perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia, Corporate Social Responsibility menjadi tren signifikan di Indonesia dengan akademis, praktisi di masyarakat. Industrialisasi menciptakan dual society, economic modern, melawan masyarakat lokal yang terpinggirkan, di mana economic modern versus masyarakat lokal adalah hal yang sangat happening di masa sekarang karena ekonomi modern sendiri telah banyak berkembang, terutama di era digitalisasi. Banyaknya generasi muda melakukan penjualan barangnya di era digitalisasi seperti penjualan online dan juga melakukan pasar menggunakan teknologi, di mana masyarakat lokal lebih memilih pasar tradisional untuk menjualkan barang dagangannya. Hal itu cukup sulit di era sekarang karena maraknya era digitalisasi menjadi penjual masyarakat lokal mulai terpinggirkan dan mulai terlupakan. Dengan ini, masyarakat lokal perlu terbuka dan juga perlu belajar banyak tentang mengikuti alur zaman, di mana zaman modernisasi sangat signifikan untuk dilakukan. Esclavism menyebabkan hubungan tidak harmonis dan konflik kepentingan. Hubungan yang tidak harmonis menjadi suatu penyebab dan suatu timbul masalah di mana konflik kepentingan yang dilakukan pada era digitalisasi menjadi poin penting atau poin utama pada permasalahan tersebut. Hakikat dan definisi Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility sendiri berorientasi pada keseimbangan kepentingan masyarakat dan bisnis. CSR sendiri melakukan hal untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan juga bisnis, juga mengikuti alur zaman yang ada pada era sekarang, di mana masyarakat lokal perlu beradaptasi pada era sekarang, terutama digitalisasi, karena maraknya penjualan online dan maraknya pembeli online lebih memilih kepraktisan pembelian barang di rumah dibandingkan harus melakukan ke tempat tersebut. Komitmen industri pertanggungjawaban dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Komitmen industri sendiri mempertanggungjawabkan dampak sosial apa yang terjadi setelah dilakukannya adaptasi ekonomi dan juga lingkungan. Masyarakat perlu mengetahui dampak dari hal tersebut dan masyarakat juga harus terbuka atas situasi ini karena untuk meningkatkan ekonomi dan lingkungan yang stabil. Corporate Social Responsibility menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.
Oke, berterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Dengan kehadirannya perusahaan, masyarakat perlu tahu apa yang akan terjadi setelahnya dan dampak apa yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Oleh itu, masyarakat perlu adanya adaptasi dan juga edukasi yang ditanamkan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi perusahaan juga bisa membuka dampak positif seperti lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pentingnya corporate responsibility menjadi 5 faktor pendorong. Yang pertama, perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis. Perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis disebabkan karena ketidaksesuaian perusahaan kepada masyarakat, tetapi masyarakat juga perlu mendorong suatu perusahaan agar memberikan win-win solution yang mengakibatkan hal tersebut bisa menjadi balance untuk diadakan di kehidupan. Keterbatasan sumber daya alam menuntut efisiensi dan berkelanjutan. Kemudian ada kekuasaan bisnis yang besar harus diimbangi tanggung jawab sosial. Kekuasaan bisnis yang besar diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sendiri dipegang oleh masyarakat untuk memberikan dampak yang akan digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, landasan hukum corporate social responsibility di Indonesia. Landasan hukumnya tertulis pada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat 1. Kemudian yang kedua ada perusahaan di bidang atau terkait sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Kelemahannya, mekanisme pengawasan dan sanksi masih lemah pada lingkungan tersebut. Kemudian ada kasus kegagalan CSR di Indonesia, seperti contoh pertama, PT Freeport Indonesia, kerusakan lingkungan dan jebolnya danau Wanagon di daerah Papua. Hal itu mengakibatkan sumber daya alam yang berkurang dan juga aktivitas yang dilakukan berlebihan mengakibatkan hal negatif atau dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, PT Lapindo berantas. Lumpur panas menenggelamkan ribuan hektar pemukiman. Itu sangat merugikan masyarakat karena di mana masyarakat yang tidak terlibat tapi merasakan dampak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Keduanya menunjukkan masyarakat yang dirugikan akibat aktivitas tidak bertanggung jawab oleh suatu perusahaan. Fenomena DEAV dalam pekerjaan sosial industri, dehumanisasi, hilangnya nilai kemanusiaan akibat efisiensi dan mekanisme. Yang kedua, ekualisasi, masyarakat sadar hak dan menuntut akuntabilitas perusahaan. Yang ketiga, akuariumisasi dan feminisasi, transparansi publik dan meningkatnya pekerja perempuan. Oke, perdebatan pro dan kontra corporate social responsibility. Kontra, perusahaan mencari laba, pajak sudah cukup sebagai tanggung jawab. Karena dengan perusahaan membayar pajak kepada negara, perusahaan berpikir bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab apa yang dilakukan oleh perusahaan. Pro, perusahaan tidak terpisah dari individu dan masyarakat pendukung. Di negara dengan kebijakan sosial yang lemah, CSR sangat-sangat dibutuhkan karena CSR dapat membantu menstabilkan antara perusahaan dan juga masyarakat. Piramida CSR by Archie B. Carroll, Economists Make a Profit. Motif utama menghasilkan laba. Yang kedua, legal obey the law. Taat hukum dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, etis be ethical, dan juga filantropis be a good citizen, bisnis adil dan berkontribusi langsung. Kemudian ada triple bottom lines atau 3P. Yang pertama adalah profit perusahaan tetap mencari keuntungan untuk berkembang. Yang kedua, people, kepedulian terhadap kesejahteraan manusia, beasiswa, kesehatan dan juga lain-lainnya. Yang ketiga, planet, peduli lingkungan, hidup berkelanjutan, hayati. Karena dengan peduli lingkungan,
Masyarakat dan perusahaan dapat merasakan hasil dari sumber daya alam. 3 motif tahap CSR di Indonesia. Yang pertama ada corporate charity atau amal sukarela berbasis keagamaan tidak terencana. Yang kedua ada corporate philanthropy, dorongan kemanusiaan universal lebih terorganisir. Yang ketiga ada corporate citizen, keadilan sosial melalui keterlibatan aktif dan berkelanjutan. Lalu ada model CSR, keterlibatan langsung dengan yayasan. Keterlibatan perusahaan langsung, fleksibel, respon cepat, namun kurang terencana. Yang kedua ada yayasan perusahaan profesional berkelanjutan butuh investasi awal besar. Contoh seperti Yayasan Dharma Bakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua. Kemudian ada model CSR, kemitraan dan konsorsium. Kemitraan dengan LSM, pemerintah, universitas, media massa. Konsorsium sendiri, gabungan perusahaan untuk program skala besar. Lalu ada tantangan koordinasi tinggi, perbedaan budaya organisasi antar mitra. Lalu ada tantangan implementasi CSR di Indonesia, belum adanya standar indikator keberhasilan program yang seragam. Kemudian ada program sering tidak sesuai kebutuhan real masyarakat sasaran. Ketergantungan pada figur kunci dan anggaran rentan dipotong saat krisis. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya CSR di Indonesia lahir sebagai respon terhadap dampak negatif industrialisasi. Landasan hukum ada pada UU PT Pasal 74, namun pengawasan masih lemah. CSR sendiri harus dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan beban untuk tuntutan represif. Oke, cukup sekian review dari saya. Terima kasih telah menonton secara lengkap. Dan juga mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Gavin, pamit undur diri.